Mari kita merenungkan Yakobus 5 ayat 8 dengan tema hati yang teguh di tengah badai. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku, sebuah mercusuar berdiri kokoh di tepi pantai yang dihantam ombak besar. Badai datang silih berganti, angin menerjang dari segala arah, tetapi mercusuar itu tidak bergeming. Ia tetap berdiri dan tetap memancarkan cahaya bagi kapal-kapal yang tersesat di tengah kegelapan. Mengapa? Karena pondasinya tertanam kuat jauh ke dalam batu karang. Demikianlah gambaran hati yang diteguhkan. Hati yang tetap kokoh meski diterpa badai kehidupan. Nah, Yakobus mengulangi perintahnya untuk bersabar, tapi kali ini ia menambahkan sesuatu yang baru. Teguhkan hatimu. Kata Yunani steriso berarti menguatkan, memantapkan, atau menjadikan kokoh. Nah, dalam perjanjian baru, kata ini sering dipakai dalam konteks penguatan rohani. Paulus berdoa agar Tuhan meneguhkan hati jemaat Tesalonika dalam kekudusan menjelang kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Petrus menulis bahwa Allah sendiri yang akan meneguhkan orang percaya setelah mereka menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 10. Nah, kenapa hati perlu diteguhkan? Karena penantian yang panjang itu bisa melelahkan, bisa melemahkan. Tekanan hidup, penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang terus-menerus dapat mengikis keyakinan kita. Hati yang tidak diteguhkan itu mudah goyah. Ia mulai meragukan kesetiaan Tuhan, mulai iri pada kemakmuran orang jahat, atau mulai mencari jalan pintas yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hati dalam konteks Alkitab bukan sekadar perasaan, tapi pusat seluruh kehidupan, pikiran, kehendak, dan emosi. Nah, ketika hati teguh, maka seluruh hidup kita teguh. Dan apa yang menjadi dasar keteguhan ini? Yakobus memberikan alasannya, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, kata Yunani engiken dalam bentuk perfect menggambarkan keadaan yang sudah berlaku dan terus berlangsung. Kedatangan Tuhan sudah dalam keadaan mendekat. Ini adalah kata yang sama yang dipakai Tuhan Yesus ketika mengumumkan kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Tuhan bukan sekedar sebuah harapan di masa depan yang jauh, tapi ia adalah realitas yang sudah mulai menekan masuk ke dalam zaman kita. Nah, bagi orang Kristen mula-mula yang hidup dalam penindasan, berita ini adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak perlu bersabar tanpa batas waktu. Ada titik akhir yang pasti. Tuhan sedang datang. Dan bagi kita pada hari ini prinsip yang sama berlaku. Kita hidup di hari-hari terakhir, di mana Tuhan bisa datang kapan saja. Kesadaran akan kedatangannya Tuhan Yesus seharusnya meneguhkan hati kita untuk tetap setia, tetap berharap, dan tetap hidup kudus. Dan sebagai refleksi, hati yang teguh tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia harus diteguhkan secara sadar, sengaja melalui iman, doa, dan firman Tuhan. Di tengah badai kehidupan, bukan kekuatan kita sendiri yang membuat kita bertahan, tapi keyakinan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat dan Ia tidak pernah terlambat. Nah, sebagai doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkan hati kami yang seringkali goyah oleh tekanan hidup. Ketika kami lelah menunggu, ingatkan kami bahwa kedatangan-Mu sudah dekat. Kuatkan iman kami dari dalam, dari pusat kehidupan kami, supaya kami tetap teguh berdiri sampai hari-Mu tiba. Jadikan kami seperti mercusuar yang tetap bersinar di tengah badai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.